28. Lukas 11 ayat 28. Mari. Karena satu ayat saya rindu kita baca bersama-sama. Hanya satu ayat. Ini ayat ini saya ingin sampaikan. Saya diberi hati oleh Tuhan untuk menyampaikan ini. Kalau sudah dapat Lukas 11 ayat yang ke-28, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Katakan amin. Silakan duduk. Tetapi ia, I besar, artinya Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah. Perhatikan baik-baik. Mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya kasih judul bahagia. Bahagia. Saudara, hari-hari ini dengan COVID-19, saudara, orang harus tinggal di rumah. Dan memang saudara, dulu mungkin sulit kumpul keluarga. Sekarang yang sekolah libur, dulu kepingin libur, sekarang diliburkan saudara, sampai kapan belum tahu, enggak bisa diperpanjang lagi. Kalau kerja, waduh, mau kumpul, jangankan 1 minggu keluarga, 1-2 hari untuk utuh semua ada di rumah itu sulit. Sekarang kita harus tinggal di rumah, saudara. Tapi karena sudah sekian lama tinggal di rumah, ternyata saudara, saya kaget. Ada apa saudara? Saking terlalu lama tinggal di rumah, kekerasan dalam rumah tangga justru banyak yang terjadi, saudara. Jadi pengen tahu, mudah marah, cepat marah, emosi. Saya heran saudara. Saya lihat yang sudah di viral, saudara, suami istri di kamar, di tempat tidur, lagi mesra-mesra, lalu suaminya minta remason. Istrinya bilang, aduh, lagi bersama senang-senang gini kok, masa papa minta remason? Remason, hanya gara-gara remason, suaminya pukul sampai hidungnya patah, saudara. Heran sekali. Ini saya harus jelaskan, sulit untuk bahagia hari-hari ini. Apalagi yang biasanya, wah, untuk kerja. Saya kan pegawai negeri, pernah jadi pegawai negeri, saya tahu kalau kerja adalah dapat sedikit lagi itu. Tapi kalau sudah di rumah, wah, rasanya pengeluaran banyak, pemasukan sedikit. Itu juga jadi stres. Hanya pembagian sembako berkelahi sudah. Susah sekarang hari-hari ini. Saya pertama kali datang kasih khotbah di Sentani, judulnya COVID-19. Pada bingung semua, COVID-19. Saya tidak akan khotbah itu, karena yang khotbah dan yang mendengar khotbah bisa sama-sama stres sudah. Saya ingin bicara tentang bahagia. Bahagia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan ayat ini. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dimulai dengan kata tetapi. Nah, tetapi itu artinya kata sambung. Nah, sebelum Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya, itu ada penyebabnya. Penyebabnya di ayatnya yang ke-27. Perhatikan ayat sebelumnya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya ibu ini dia melihat Yesus itu beda. Dan tentunya seorang ibu
merasa bangga kalau anaknya itu bisa berbuat yang luar biasa. Dan dia ingin kalau saya ini seorang ibu punya anak yang luar biasa, itu menyenangkan. Tapi ini Yesus, akhirnya dia puji, waduh luar biasa ibunya kalau lihat orang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa ibu itu berkata demikian? Kan gitu ya. Kita lihat ayatnya yang ke-14. Ayat 14. Mengapa ya ibu itu sampai berkata demikian? Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata maka heranlah orang banyak. Jadi ada seorang yang bisu kerasukan setan. Yesus datang, lalu Tuhan perintahkan setan ini keluar. Lalu banyak orang yang menjadi heran. Dan salah satu adalah perempuan ini melihat Yesus membuat mujizat. Orang yang bisu karena kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Dia bangga kalau punya anak seperti itu. Dia waduh luar biasa. Tapi Yesus bilang bukan begitu ibu. Yang benar yaitu kalau berbahagia bukan karena yang mengandung dan yang menyusui, lalu anaknya menyenangkan, tetapi yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Ada dua orang yang berbahagia, ada dua. Nah saudara, tapi sebelum saya jelaskan berbahagia yang dua syarat ini, saya ingin jelaskan bahagia ini. Bahagia itu artinya sesuatu yang dapat dirasakan, sesuatu yang dapat dirasakan. Jadi kalau orang bilang saya bahagia tapi saya tidak rasakan, itu bohong. Jadi kalau saya bahagia, saya rasakan, lalu dapat dilihat di wajah, terekspos di wajahnya. Saya jelaskan ulang. Bahagia yang dimaksudkan dari Yesus ini, bahagia rasa damai, rasa tenang. Bahagia di sini rasa senang. Nggak punya uang tetap senang, tidak protes, tidak unjuk rasa, tetap bahagia walaupun makan nasi dan garam. Nah, saya mau jelas ke sana. Tetap rasa senang di dalam hatinya, kan perasaan dirasakan. Lalu saudara, terekspos keluar, dapat dilihat dari wajah kita. Saya mau lihat di wajah-wajah ini wajah bahagia atau tidak ini. Kelihatan saudara kalau bahagia dengan tidak. Benar. Ada ketawa, tapi jangan coba ganggu. Ini ganggu, patah kalau patah. Tapi di sini tidak ada, katakan amin. Di Jawa yang ada. Nanti di Jawa saya bilang ya pura. Lalu saudara, bahagia itu tak kalah kita ekspresikan keluar, kelihatan dari wajah kita, nggak bisa ditutupi saudara. Lalu kalau kita berjumpa dengan orang lain yang stres, yang takut, yang khawatir, yang gelisah, kalau kita memiliki kebahagiaan yang dimaksudkan Tuhan Yesus, itu mempengaruhi orang lain. Tadinya yang aduh saya susah, tapi ketemu dengan kita hanya ngomong tentang kasih Tuhan, dia juga akan jadi bahagia. Dan bahagia itu membuat saudara rasa benci pergi, dendam, marah, simpan hati kepada orang lain pergi. Jadi semua jadi teman. Wah saudaraku, beda. Makanya saya harus jelaskan ini. Jadi bahagia dapat dilihat juga
tapi dirasakan. Kita rasakan bahagia, terekspos dari wajah kita. Biar saya berkumis begini, tapi kalau saya bahagia, orang yang ketemu dengan saya juga jadi senang. Tapi hati-hati, kalau kita kumpul-kumpul, ada kumpul-kumpul 5-6 orang. Contoh ini ya, saya tidak suruh kumpul-kumpul, tapi contoh. Tiba-tiba kita datang, lalu bubar, pengacau datang. Kita tidak mau bahagia itu, pengacau datang. Celaka berat itu saudara. Kalau kita datang lah bubar, pengacau datang. Aduh, apalagi kita anak Tuhan, saudara. Celaka 12 dari bilang. Tapi kalau kita datang, mereka menantikan kedatangan kita. Waduh, saya senang sekali. Tadi saya stres, tadi saya gelisah, tadi saya takut. Tapi kehadiran Bapak, kehadiran Ibu menyejukkan saya. Dan saya jadi senang, walaupun tidak ada uang. Hanya satu yang bilang amin. Tapi saya tahu jemaat Tuhan yang ada di sini, hamba Tuhan semua diberkati Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama ini sudah jelas ya, mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman itu bahagia. Mendengarkan firman Allah. Saudara, saya agak ekstrim sedikit juga, sama seperti Bapak Gembala saudara. Saya pakai ayat Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu kumpul seperti jemaat Tuhan. Itu prinsip saya. Saya masih berkomunikasi dengan Bapak Bupati, saya Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja juga di Bondowoso dan di Jawa Timur. Kalau Bambang itu mewadahi semua gereja, bukan hanya Pantekosta. Saya juga di PGPI, gereja-gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur. Saya masih berkomunikasi. Tanya kepada saya, Bupati kami Kiai, saudara. Yang lalu Kiai dua-dua, wakil dan bupati dan wakil. Mereka masih tanya, Pak, ada bagaimana dengan ada COVID? Saya bilang bisa ibadah, yang penting cuci tangan, yang penting buat jarak. Kalaupun nggak jarak bagi gereja itu nggak ada masalah. Karena kamu harus beribadah. Kata harus dalam Keluaran 23 ayat 25. Kalau tidak beribadah dosa loh saudara. Dan kalau perjanjian lama sama Taurat yang tidak beribadah akan dilempar dengan batu. Maka roti makananmu, roti ini pekerjaan, roti ini kebutuhan, roti ini sesuatu yang sangat primer, sangat diperlukan, diberkati oleh Tuhan. Dan air minumanmu ini bicara tentang damai sejahtera yang di dalamnya. Kalau kita haus kan kita minum langsung menyegarkan. Diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan itu berkata apa? Ya. Segala penyakit akan dilalukan, bahkan kalau sakit disembuhkan. Ya, sudah. Oh, hari-hari ini dulu kan kalau datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, itu yang dibilang mantap, disebut orang saleh. Sekarang dilarang kalau kumpul-kumpul, apalagi ibadah banyak orang seperti ini, bukan saleh, apa? Salah. Kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan atau mendengar kata orang. Saya ditegur, wah Pak Pendeta ini sangat ekstrim sekali. Saya bilang saya dengar firman Tuhan, saya dengar firman Tuhan. Ya, saya pakai itu saudara. Jadi saya datangi yang untuk beribadah. Saudara, saya kasih tahu, yang pakai streaming dengar baik-baik. Yang ikut saja tidak sampai 50%. Coba diselidiki, disurvei. Jemaat ada berapa, lalu berstream berapa yang dengar. Paling tinggi 50%, lalu 50% ibadah kemana-mana. Lalu kedua, konsentrasi mendengarkan firman Tuhan secara langsung dengan lewat masih lebih bagus secara langsung. Amin. Makanya saya bangga GBDI
Yerusalem baru. Di sini dan di sana Yerusalem baru. Luar biasa. Saya bangga sekali. Haleluya. Nah saudara, saya ingin memberitahukan yang mendengarkan firman Allah. Nah saudara, itu pakai kata, di sini saya lihat akon nontes. Nah kata itu nanti jadi begini. Jadi bukan sekedar mendengarkan, tetapi ayat ini berbunyi begini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Saya perjelas. Jadi bukan sekedar mendengarkan, tetapi mereka yang memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Allah. Jadi memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Allah. Bukan sekedar kita mendengar, tapi memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Allah. Saudara, beda saudara. Mendengar dan memiliki kerinduan. Beda saudara. Saya dulu di Jayapura, saya penerima tamu-tamu dari luar negeri. Hamba-hamba Tuhan. Saya bawa ke gereja-gereja di mana saudara? Dari Kanada, dari Australia, dari Korea, dari luar negeri. Saya di rumah dinas di Dok 5, saya nampung. Baik untuk gereja lain, termasuk di GPD. Saudara, saya perhatikan saudara, orang Korea